Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasmi dari NRP 310 terakhirnya dari jurusan Teknik Informatika. So, di sini saya akan melakukan praktikum atau praktek dari mata kuliah basis data lanjut, di mana video ini saya buat untuk memenuhi nilai dari ujian akhir semester. Selanjutnya, apa sih yang akan dipraktekkan di video kali ini atau apa yang akan kita lakukan di video kali ini? Nah, di sini, di sebelah kiri ini, ada beberapa perintah yang nantinya akan kita coba. Yang pertama itu ada function, prosedur, trigger, dan juga index. Dan terakhir itu optimasi query. Tapi tanpa berlama-lama, kita bisa langsung praktek saja seperti itu. Oke, kita stop share dulu dan kita akses ini lagi. Oke, kita sudah berada di sini, kita bisa langsung melakukan praktek seperti ini. Oke, di sini ada server. Bentar. Nah, ini kita ada server. Kita klik aja. Oke, di sini ada PostgreSQL 15 dan juga yang 16. Kemarin saya ada install 2, tapi kita akan menggunakan yang PostgreSQL 16. Kenapa? Karena eh, yang saya gunakan yang itu, database-nya saya masukkan di situ. Oke. Nah, sebelum kita masuk atau melihat database yang ada di situ, kita diminta untuk memasukkan password. Nah, kok kita disuruh memasukkan password? Jadi ketika kita install PostgreSQL-nya itu kita ada create atau buat password. Nah, itu adalah password yang akan kita masukkan di sini juga seperti itu. Jadi jangan sampai lupa password yang kita masukkan pada saat itu. Ya, ya kita udah masuk ya. Banyak nyamuk. Di sini ada database DVD rental. Jadi di sini adalah database-nya kita. Nih, yang ini ya. Oke, kita langsung aja ke query tool-nya. Nah, database-nya tuh yang sebentar nge-lag. Nah, di sini ada banyak tables ya. Oke, di sini ada banyak tables ya teman-teman. Kita langsung aja nih. Jadi yang pertama itu kita akan buat query function ya, di mana studi kasusnya itu saya buat query function untuk menampilkan 5 customer berdasarkan kolom first name. Nah, di sini kan ada tabel. Nah, ada tabel customer. Nah, di sini ada kolom, kita klik. Nah, saya akan menampilkan 5 nama berdasarkan dari kolom ini, first name ya, dari kolom first name. Oke, langsung aja. Sini kita masukkan perintahnya, yaitu create request. Duh. Hmm. Oke. Oke. Ini nama functionnya ya. Customer. Ya, kan. Item table first name. Tipe datanya adalah searcher.
Hmm. Hmm. Return. Hmm. Return table. Return query dong. Select. Astagfirullah. Kayak capsule aja dong, dia bisa. Lebih bagus dilihatnya. Customer. Terus, terus. Dari mana? Dari customer. Berapa? 5. Gitu kan, ingin tampilkan 5. KM. PLP. Refresh. Terus oh, sorry, sorry. Kita typo, guys. Typo. Iya, iya, kita. Oke, udah berhasil ya. Jadi memang harus diperhatikan teman-teman untuk penulisan dan juga makanya jangan sampai typo. Oke, di sini udah ada pesan create function, dimana kita udah bisa buat function. Nah, untuk memanggilnya itu sebelumnya saya jelaskan dulu kali ya. Iya, saya jelaskan dulu deh. Jadi fungsi get top 5 customer yang ini itu dibuat untuk mengembalikan 5 pelanggan pertama dari tabel customer berdasarkan kolom first name seperti itu. Dan untuk penggunaan return return table ini yang ini. Nah, itu memungkinkan fungsi mengembalikan hasil dalam bentuk tabel nanti gitu dengan satu kolom first name. Dan untuk nah, kita lanjut dulu ya biar kita bisa lihat outputnya seperti itu. Untuk memanggil function yang sudah kita buat itu kita masukkan perintah select from get untuk manggil itu ya, untuk manggil function yang udah kita buat, saya ulangi lagi. Jadi get top file. Oke, nih tampil ya. Oke, jadi untuk perintah select ini, select from get top nih. Nah, untuk perintah itu digunakan untuk memanggil dan menampilkan hasil dari fungsi tersebut gitu ya.
Jadi kesimpulan singkatnya atau analisis singkat dari perintah ini, jadi fungsi fungsi ini itu dibuat untuk memudahkan pengembalian 5 pelanggan pertama, karena saya mintanya 5 tergantung dari teman-teman mau mintanya berapa gitu, berdasarkan kolom dari first name gitu. Jadi kolom, nah nih first name gitu ya. Dan untuk penggunaan return table itu sudah saya notice juga di awal tadi, yaitu memungkinkan fungsi untuk mengembalikan satu atau lebih baris sebagai hasilnya. Dan penggunaan limit 5 itu berarti kita batasi sampai 5 gitu. Kita pengen lihatnya 5. Jadi uh, itu untuk memastikan hanya 5 baris gitu yang diambil. Tapi tergantung dari teman-teman mau berapa baris gitu ya. Dan penambahan customer sebelum first name tadi itu mengatasi ambiguitas yang mungkin terjadi karena nama kolom yang sama ada di dalam fungsi dan tabel seperti itu. Oke, udah, udah selesai. Kita lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu perintah apa tadi? Prosedur. Perintah prosedur. Ini kita hapus dulu. Oke. Hmm. Ah, prosedur ini saya mengambil kasusnya sama, yaitu menampilkan 5 customer berdasarkan kolom last name. Tapi di kolom last name, kalau tadi first name, sekarang kolom last name. Ini, first name jadi ke last name. Kita yang untuk prosedur ambilnya yang last name. Oke, kita langsung aja. Area. Aduh, prosedur get top. Ini nama prosedurnya. Aduh, prosedur. Aduh, kebiasaan suka typo. Customers customers by last name. Okay. Language PLTQ PLTQS. Okay. Hmm. Perform last name. Ya, sorry, sorry. Limitnya berapa? Tergantung ya, sesuaikan kebutuhan teman-teman. Oke. Kita singkirkan dulu ke bawah. Oke. Nah, ini kita udah berhasil create prosedur. Nah,
Untuk memanggilnya itu kita menggunakan printer atau get top. Oke, kita lanjut untuk mengambil perintahnya itu kita gunakan get top file customer by Oke, udah selesai. Kita panggil. Oke, berhasil ya, successful. Oke, kenapa kita nggak bisa melihat ya teman-teman, nggak ada outputnya gitu, cuman pesan atau message di situ. Jadi sebelumnya saya jelaskan dulu untuk perintah-perintah atau ya perintah-perintah yang saya buat sebelumnya. Jadi untuk membuat store procedure yang get top 5 customer by last name ini, uh, jadi gimana ya jelasnya? Jadi dalam blok prosedur itu kita ada menggunakan pernyataan perform kan tadi. Nah itu untuk menjalankan query-nya gitu. Jadi query tersebut memilih kolom last name ya. Seperti yang saya katakan tadi, kita ambil yang kolom last name. Kalau yang pertama kita pakai first name untuk function, kita untuk prosedur pakai yang last name. Tentunya dari tabel yang sama yaitu customer dan mengurutkannya berdasarkan last name dan membatasi hasilnya hanya untuk 5 baris pertama, tergantung dari kebutuhan teman-teman lah pokoknya, disesuaikan saja. Nah, jadi program ini itu bertujuan untuk mengambil 5 pelanggan berdasarkan kolom last name dari tabel customer. Namun karena kita menggunakan perform yang tidak mengembalikan hasil yang dapat dilihat langsung ya, jadi kita tidak akan melihat output saat menjalankan storage prosedur ini secara langsung gitu. Jadi memang perbedaan utama antara function sama prosedur di PostgreSQL ini adalah bagaimana mereka mengembalikan hasil. Jadi kalau fungsi dalam PostgreSQL itu dirancang khusus untuk mengembalikan hasil, namun kalau prosedur dalam PostgreSQL itu biasanya tidak mengembalikan hasil yang dapat dilihat secara langsung seperti itu. Oke, karena function udah, prosedur udah, kita lanjut ke apa tadi ada 5 ya. Selanjutnya itu kita masukkan perintah trigger ini kita hapus dulu. Kecil. Oke. Jadi di trigger ini saya mengambil kasus yaitu mengganti nilai first name pada tabel customer. Nih, jadi setiap kali ada pembaruan pada kolom last name, ya pokoknya gitu. Jadi pada customer, jadi intinya kita mengganti nilai first name pada tabel customer itu setiap kali ada pembaruan pada kolom last name. Oke, kita langsung masukkan saja function atau kita buat function. Oke. Update ya, update first name trigger. Update first name trigger.
sampai ini teman-teman, jangan sampai typo, nggak jalan soalnya, nggak berhasil. Tiga, oke. New first name. Kita ngambil ini ya dari kolom first name. Jadi kita mengupdate nama. Misal namanya, eh, terserah ya teman-teman mau update apa di sini. Saya kasih Rasmi new aja deh. Oke. Oke. Terus kita SQL. Jadi sebelum kita lanjut, saya sebentar. Oke, sebelum kita lanjut, saya jelasin ini dulu ya. Jadi fungsi trigger ini kita buat dengan nama update update first name. Nih, yang ini kan namanya gitu. Oke, selanjutnya fungsi ini kita jalankan setiap kali terjadi pembaruan pada tabel yang kita sebutkan atau tabel yang kita inginkan gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita menetapkan nilai first name ini, oke, dari baris yang baru, itu new, menjadi menjadi Rasminio atau apa gitu, tergantung teman-teman mau ubahnya apa, update-nya apa gitu. Nah, fungsi akan mengembalikan baris yang baru. Return new. Oke, setelah kita oke, kita udah create functionnya ya, udah dapat sukses. Oke, kita lanjut ke membuat trigger. Ya, create trigger. Trigger update first name. Oke. Oh, plus name on customer. Okay. Page. Function. Update. That was name. Name. Trigger.
Oke. Oke, kita jelaskan dulu sebelum kita refresh. Oke, jadi trigger ini namanya itu trigger update first name. Oke, and then kita atur untuk dijalankan sebelum pembaruan before update ya pada kolom last name di tabel customer ya. Pada kolom last name di tabel customer. Nah, diatur untuk berlaku pada setiap baris for each row yang memenuhi kondisi pembaruan gitu. Jadi kita selanjutnya itu menjalankan fungsi trigger, that first name trigger, itu saat kondisi sudah terpenuhi. Nah, selanjutnya kita akan menguji triggernya. Belum, ini sudah saya jalankan apa belum ya tadi? Kayaknya sudah ya. Oh, kayaknya belum. Untuk trigger ini baru function. Oh, oke, 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 oke. Sorry teman-teman, banyak kan typo. Ya, oke, oke, oke. Nah, oke, kita udah buat trigger ya. Selanjutnya kita akan uji triggernya. Hmm, update. Set. Nah, untuk last name-nya apa ya? Hmm, Rasmi. Tadi Rasmi ini berarti Rasmi Lubis. Kita aja kali. Terserah teman-teman mau update apa dengan nama yang lain bisa. Ini contoh saja. Oke, kita lanjut. Oke. Hmm, Customer, masukkan customer ID yang ingin kita update. Oke. Sini saya akan ngambil dari ID 599 yang ada di tombol customer. Oke, sebentar ya. 599. Oke, kita udah update satu ya. Mari kita lihat untuk update-nya di ini, di customer. Lihat update yang udah kita perbarui. Oke, jadi kita update first name sama last name di ID 599 ya. Oke. Nah, untuk udah ya teman-teman berhasil kita udah update ini. Ini. Last name sama yang last name. Oke.
Berhasil kita, oh ya sebelum lanjut, saya berikan penjelasan sedikit. Hmm. Baik, jadi pembaruan ini akan memicu trigger karena mengubah nilai kolom last name ya, kita ubah tadi. Nah, trigger itu akan menjalankan fungsi yang mengganti nilai first name eh, dengan yang kita inginkan gitu. Kalau saya tadi Rasmi New, gitu pun selanjutnya. Nah, trigger ini itu dirancang untuk merespon pembaruan pada kolom last name di tabel customer ya, dengan mengganti nilai first name menjadi yang kita inginkan tadi, Rasmi Rasmi New. Ya, eh, apa ya, tergantung teman-teman lah menyelesaikan nama sama nilai yang eh, teman-teman pengen gunakan, pokoknya sesuai kebutuhan gitu ya. Oke, sudah kita lanjut ke indeks. Nah, untuk yang di indeks saya akan membuat apa studi kasusnya itu membuat indeks pada kolom customer ID ya dan tabel customer. Jadi ini namanya tabel. Ini tabel teman-teman address, kategori, city, country, customer dan lain-lain. Nah, di dalam tabelnya itu namanya kolom itu. Oke, kita buat apa tadi? Kita buat indeks. Oke, ini kita hapus dulu. Hmm, sebentar, hapus dulu. Oke, lanjut. Buat indeks dulu. Kasih suka banget typo indeks. Indeks. Hmm, Summer on customer ID. Customer ID. Nah, jadi perintah ini eh, perintah ini yang barusan saya buat nih. Oke, itu membuat indeks dengan nama IDX customer. Aduh, nah, hampir IDX customer. Oke, ini udah sukses ya, kita udah buat indeksnya. Selanjutnya kita akan melihat indeks. Oke, select. Kita masukkan perintah select index name, index name, koma, index def from. Oke, index where
Table name. Table name sama customer. Ya, jadi perintah-perintah yang kita buat ini akan menampilkan indeks-indeks yang terkait dengan tabel customer. Indeks. Nah nih. Ya, ini adalah indeks-indeks yang terkait dengan tabel customer. Oke, selanjutnya kita akan uji kinerja indeks. Jadi dulu. Selanjutnya untuk menguji kita masukkan perintah explain select from customer ID sama dengan ID pelanggan. Terserah teman-teman mau ambil ID pelanggan yang mana, tapi saya yang 599 tadi. Jadi perintah expand ini digunakan untuk melihat rencana dari eksekusi query gitu. From customer where kita udah uji. Nah, jadi untuk penggunaan ini indeks scan itu menunjukkan bahwa sistem memilih untuk tidak melakukan pemindahan penuh pada tabel ya, melainkan menggunakan indeks untuk mempercepat pencarian seperti itu. Dan indeks con ini itu menunjukkan bahwa query hanya mencari baris dengan nilai customer ID yang sesuai gitu. Oke, jadi karena customer ID yang saya pilih tadi 599 seperti itu. Nah, yang ini yang cost itu menunjukkan bahwa sistem menganggap ini sebagai rencana eksekusi yang efisien seperti itu. Nah, biaya eksekusinya juga rendah gitu kan. Jadi secara keseluruhan query plan itu menunjukkan bahwa indeks customer ID itu indeks customer ID digunakan dengan baik dan query dieksekusi secara efisien untuk mencari baris dengan customer ID yang memiliki nilai 599. Oke, kita lanjut ke optimasi query. Terakhir. Nah, di sini beberapa hal yang akan saya lakukan untuk mengoptimalkan query pada kolom customer ID.
Jadi pastikan kolom customer ID itu telah diindeks ya, karena ya indeks ini dapat meningkatkan kinerja pencarian seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan periksa statistik table. Jadi pastikan statistik ya, mohon maaf, statistik table itu diperbarui secara teratur untuk membantu optimizer dalam membuat keputusan yang lebih baik. Kita bisa memasukkan perintah ini. Teman-teman. Anak, tulis, customer. Ya, sukses ya. Nah, waktu eksekusi itu 263 mil detik, milsecond ya. Jadi ini adalah waktu yang relatif singkat, menunjukkan bahwa proses analis selesai dengan cepat gitu. Jadi ini adalah perintah yang berbeda dengan perintah yang pertama. Nah, perintah analis ini itu digunakan untuk mengumpulkan dan memperbarui statistik tabel gitu. Jadi dengan statistik yang diperbarui, query optimizer dapat membuat keputusan eksekusi yang lebih baik. Oke, mungkin dari saya itu saja yang bisa kita lakukan hari ini di video kali ini. Banyak hal yang mungkin agak belibet ya teman-teman sekalian. Namun saya harap teman-teman bisa memahami dan bisa mencobanya sendiri. Pasti setiap orang beda-beda untuk problem yang akan dialami ketika melakukan sebuah praktik seperti itu ya. Nah, saya cukupkan untuk praktikum kali ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kekeliruan atau banyak typo yang saya lakukan. Saya mohon maaf dan semoga dapat membantu buat teman-teman ke depannya ketika melihat video ini. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.